Oke, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 4 ayat 5 sampai 16. Kejadian 4 ayat 5 sampai 16. Kita baca ini ya, bergantian ya, dari Abang, terus Daniel, Wanda, Angel, Apri, sama Fitra. Oke. Kejadian 4 ayat 5 sampai 16. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tetapi eh, Ayat 6, ayat 6 firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Wanda. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila kau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke, ya, demikian pembacaan firman Tuhan ya. Kali ini kita masuk ke bahan yang berikutnya ya, bahan bagian kedua dari tulisannya R. Paul Stevens yang berkisah tentang Kain, pekerjaan yang terdegradasi, artinya adanya pekerjaan yang merosot. Nah, kadang-kadang ya kita berpikir bahwa bekerja itu ya seringkali ya waktu kita bekerja kayaknya lebih nyaman kalau seandainya kita nggak bekerja. Ya kadang-kadang kita punya pemikiran lebih baik untuk menghindari pekerjaan. Ya, atau bahkan lebih baik untuk menyuruh orang lain yang bekerja untuk kita. Gitu ya. Itu eh, kurang tepat ya, karena Alkitab itu juga meminta kita untuk bisa bekerja, ya ambil bagian di dalam pekerjaan. Itu. Jadi nanti kita akan coba bagaimana ya kisah Kain itu mengajarkan kita tentang akibat dari kejatuhan, ya. Terus ada kaitannya juga sih nanti tentang Adam dan Hawa. Ya, apa yang bisa kita pelajari ya dari kejatuhannya mereka yang sampai sekarang bisa mempengaruhi kita ternyata ya di dalam bekerja, khususnya godaan-godaan untuk ya mengalami kesulitan, mengalami penderitaan dan meratapi kesulitan-kesulitan itu gitu. Oke, jadi di dalam pembahasannya itu dia mengulas tentang pekerjaan itu ya memang berat, ya nggak ada pekerjaan yang mudah ya. Pekerjaan itu ringan, dan nggak ada pekerjaan yang ringan. Pekerjaan itu memang berat, itu karena ya itu sejalan juga dengan Alkitab, ya karena Alkitab itu bilang kalau Tuhan itu nggak ngasih kemudahan sih sebenarnya. Dia nggak janji semuanya itu akan mudah, tetapi dia janji akan menyertai ya.
gitu ya, amanat agung itu. Yesus itu berjanji akan menyertai, tapi dia nggak berjanji bahwa semuanya akan mudah itu. Nah, masalahnya sekarang pekerjaan-pekerjaan itu terasa berat dan cukup banyak masalahnya. Nah, aku mau nanya ke kita, biar kita juga bisa berpartisipasi dalam pembahasan ini, apa-apa aja ya yang jadi persoalan di tengah dunia kerja saat ini, yang teman-teman hadapi. Boleh sharing satu-satu? Apa-apa aja ya masalah-masalah yang kamu hadapi di dunia kerja? Di mananya yang bermasalah? Boleh sharing satu-satu ya? Yuk, siapa yang mau langsung aja. Kayaknya yang salah ini deh gitu. Karena Mulai dari aku, Bang. silakan Fitra. Oke, kalau menurutku dalam dunia pekerjaan kadang dari yang aku lihat sih kadang-kadang kita hmm, apa namanya dalam waktu kita udah punya waktu bekerja dari jam sekian dari sampai sekian gitu misalkan Bang, tapi ada satu momen yang kita kayak ya udah aku bekerjanya jam sekian aja nanti kayak gitu. Jadi persekian di waktu jam kerja itu digunakan untuk hal-hal yang bukan untuk bekerja kayak gitu. Mungkin bisa bermain sosial media saat bekerja kayak gitu. Atau mungkin kalau cowok-cowok biasanya aku lihat yang bermain game online kayak gitu Bang. Jadi tidak ya tidak sesuai dengan waktu waktu yang untuk bekerja tidak digunakan dengan semestinya gitu sih. Terus hmm, ada kecenderungan juga ya kadang-kadang karyawan merasa em, apa namanya gaji yang kudapatkan dari aku bekerja seolah-olah eh, aku merasa nggak cukup kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang gimana cara kita memanipulasi sesuatu agar kita mendapat keuntungan dari situ gitu sih Bang. Itu mungkin dariku. Ya, oke. Itu dari Fitra ya. Ya, dia melihat dari segi karakter orangnya, terus sistemnya ya, dari penggajian yang nggak sesuai gitu. Ada sesuatu yang bermasalah di situ. Oke, ada yang lain yang menambahin apa yang salah ya saat ini di dunia kerja kita? Atau nggak ada pembekalan mungkin? Gitu. Nggak ada apa? Yuk. Izin menambahi Bang. Yang aku lihat ini Bang, kalau di ini misalnya di lingkungan kerja aku lah, sesuai topik kita ini kan pekerjaan yang terdegradasi, artinya adanya kemunduran atau penurunan gitu kan Bang. Nah, yang aku lihat itu kan Bang, eh, sama halnya dengan yang dibilang Kak Fitra tadi. eh, ada kadang orang itu tim kerja kita itu dia ngerasa ngapain lembur gitu. Aku digaji sampai segini kok gitu, sampai jam segini. Jadi dia itu eh, ngerasa nggak usah lah bekerja lebih gitu. Karena di kami memang kalau lembur itu nggak dibayar gitu kan. Terus yang kedua eh, ada istilah kalau di kantor itu tuh jangan inilah serba bisa gitu. Jangan serba bisa. Jadi seakan-akan aku bukannya menginikan diriku sendiri ya Bang, karena secara aku lihat ini di kerjaan itu kan aku bisa inilah kerja di bagian admin, bagian gudang gitu kan. Jadi aku lihat ketika mereka eh, cuti, aku bisa backup mereka. Giliran aku yang cuti, nggak ada yang bisa backup aku. Jadi aku ada pikiran, nggak usah lah, ini terlalu menunjukkan ini kali gitu kan. Jadi ketika mereka minta tolong, aku nggak tahu, nggak bisa gitu. Itu sih Bang yang aku dapati sekarang ya. Jadi, kasih. Oke, thank you Apri. Itu juga ya. Jadi ternyata di dunia kerja sekarang itu ya jangan serba bisa. Itu pun jadi satu hal yang unik ya. Kalau dulu kita di kampus itu diupayakan untuk bisa punya banyak talenta, kemampuan, potensi, tapi ternyata ya sebaliknya ya di dunia kerja gitu. Hal kayak gitu kurang mendapatkan perhatian gitu ya, atau bahkan kurang mendapatkan apresiasi juga kadang-kadang gitu. Oke, itu ya. Ada yang lain? Terakhir mungkin Daniel, oke. Iya, Bang. Kalau dariku ini pendapat secara pribadi,
Jadi kalau menurutku yang mengalami kemunduran itu dari segi strata atau tingkatan dari status pekerjaan tersebut gitu. Sederhananya bagaimana seorang atasan eh, tidak punya tugas atau tanggung jawab yang sebesar yang dikerjakan oleh bawahan gitu. Ya. Jadi aku melihat bahwa atasan itu punya otoritas hanya untuk memberikan pekerjaan yang banyak, sedangkan atasan itu sendiri membuat zona nyaman di mana semua pekerjaan sudah ada yang tanggung gitu. Sedangkan apa namanya eh, manajer atasan dan ya semuanya itu kan punya apa namanya tanggung jawab masing-masing kayak gitu. Tapi justru sampai sekarang yang aku lihat mereka hanya kayak ada aja di situ fisiknya gitu. Tapi bahkan hal-hal yang harus mereka kerjakan pun itu dilimpahkan ke orang, ke bawahan gitu. Karena memang secara otoritas mereka punya apa ya, punya kuasa untuk memberikan pekerjaan itu gitu. Dan ya sih dari satu sisi memang kalau dari segi bawahannya, kalau melihat ya ini bisa jadi apa ya, apa namanya, peluang gitu karena kita diberikan tanggung jawab eh, yang seharusnya dikerjakan manajer tapi kita bisa. Baiknya memang kayak gitu ya. Tapi eh, itu udah agak keterlaluan sih menurutku kalau ketika sampai eh, ya dia datang cuman karena apa ya, cuman fisiknya doang sih itu gitu. Tapi bahkan hal yang sederhana kayak ngecek aja pun mereka mau kelewatan kayak gitu. Itu sih Bang yang dari dulu sampai sekarang memang apa ya, kemanusiawian ya, manusiawi sih, tapi ya itu sih yang aku lihat. Oke, thank you, terima kasih Daniel. Ya banyak juga ya yang ternyata tanggung jawab itu dikerjakan nggak sesuai dengan tupoksinya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba untuk melihat ya bagaimana keadaan waktu ya peristiwa yang ada di dalam Alkitab, ya khususnya waktu momen Adam dan Hawa, terus nanti momen kejatuhan dan nanti akan dikaitkan dengan peristiwa Kain yang membunuh adiknya. Bagaimana ya kaitannya juga terhadap ya degradasi pekerjaan, kayak gitu. Apa yang terjadi sebenarnya, gitu. Atau apa yang menyebabkan kejatuhan itu yang bisa kita pelajari juga ya agar kita bisa ya setidaknya berhikmat di dalam pekerjaan yang akan kita ambil di tengah-tengah banyaknya kesulitan tadi. Oke, silakan Angel. Nah, kalau kita lihat waktu peristiwa Adam dan Hawa, ya Tuhan menciptakan mereka di Taman Eden. Ya, Adam dan Hawa kan Tuhan ciptakan di Taman Eden. Waktu sebelum kejatuhan, tentu yang ada di situ adalah relasi persekutuan ya. Persekutuan yang saling membutuhkan kayak kita bahas kemarin. Adam dan Hawa itu saling membutuhkan. Sekaligus itu mereka membutuhkan Tuhan untuk bisa memimpin mereka. Ya, jadi mereka membutuhkan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan, ketaatan kepada Tuhan. Dan di sana adalah persekutuan kasih. Kayak kemarin kita bahas juga bahwa ada covenant, ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Aku Tuhanmu dan kamu itu umatku, gitu ya. Jadi ada relasi yang penuh dengan ketaatan, relasi di dalam persekutuan, relasi yang yang mempertaskan Tuhan di dalam momen itu, ya di taman itu, di Taman Eden. Tapi waktu kejatuhan itu, yang terjadi itu adalah ya waktu mereka jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah keinginan untuk hidup bebas, gitu ya. Mereka itu punya keinginan untuk bebas, yang waktu iblis menggoda itu kan biar kamu sama seperti Allah. Ya artinya mereka itu berharap kalau bisa, ya khususnya Hawa ya, khususnya Hawa kalau bisa jangan sama seperti Allah kayak gitu.
Ya ketika kamu memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Dan akhirnya ketika iblis goda, Hawa makan. Ya, dan itu adalah gambaran tentang hidup yang pengen bebas tanpa adanya otoritas Tuhan. Sekaligus itu menggambarkan hidup yang ya ketika mereka mendapatkan hukuman, ketika mereka jatuh itu hidup mereka itu penuh dengan dominasi, ya, yang si Adam menyalahkan si Hawa, Hawa menyalahkan ular itu. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi dominasi, ya, relasi untuk saling menyalahkan, merasa lebih hebat daripada yang lain, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 17, coba kita lihat teman-teman. Kejadian 2 ayat 17. Satu orang mungkin bisa baca. Kejadian 2 Kejadian. Ya, Hati aja, Dik. Oh, oke, Kak. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke, itu larangan Tuhan ya. Larangan Tuhan kepada manusia biar jangan memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, ya. Kalau kita lihat dari tulisannya R. Paul Stevens, dia bilang bahwa itu adalah ini ya, yang pertama itu pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Berarti itu adalah pikiran yang berupaya untuk bisa tampil secara pribadi tanpa adanya keterlibatan Tuhan. Gitu. Jadi itu adalah ya godaan untuk bisa berkuasa tanpa adanya Tuhan. Gitu. Terus itu adalah digambarkan buah ya. Buah itu adalah bekal untuk masa depan gitu, atau dia itu juga kelihatannya nikmat. Ya, jadi dua hal itu sih sebenarnya yang bisa memicu, yang menggoda termasuk Hawa dan Adam untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama itu tadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, berarti pikiran yang tanpa Tuhan. Pikiran yang tanpa Tuhan itu jahat. Ya, ketika kita berpikir untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada Tuhan di dalamnya, oh itu jahat. Gitu, dan itu sangat menggoda untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Terus yang kedua itu adalah buah. Buah itu dia kelihatan nikmat ya. Terus itu adalah gambaran untuk bekal masa depan. Jadi itu adalah kenyamanan yang berdasarkan pengertian kita bisa menjadi bekal kita untuk masa depan tanpa adanya uh, otoritas Tuhan di dalamnya. Jadi sesuatu yang kita lihat nikmat atau bahkan sesuatu yang menurut kita bisa menjadi bekal masa depan tanpa adanya pimpinan Tuhan itu bisa menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, dari situ kalau kita lihat dari Kejadian 2 ayat 17 tadi, ya dia bicara soal hikmat, bicara soal buah, ya, itu adalah gambaran kita untuk semakin berhati-hati bahwa segala sesuatu yang kelihatan baik, segala sesuatu yang kelihatan baik seringkali berakibat dosa. Jadi mari kita mengujinya ya dengan bertanya kepada Tuhan. Itu akan segala sesuatu yang telah kita pikirkan tadi, akan segala sesuatu yang kita rasakan tadi. Ya. Jadi kita selalu diperbudak oleh hal-hal yang kelihatan nikmat, tetapi sebenarnya bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Gitu. Kayak tadi ya, pemikiran-pemikiran yang, oh kayaknya baik loh kalau kayak gini. Tapi sebenarnya itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Atau kita nggak mau nanya Tuhan terlebih dahulu. Gitu. Dan itu sangat menggoda untuk buat kita jatuh ke dalam dosa. Atau kayak keinginan-keinginan yang kelihatan baik, kelihatan bagus, tapi nggak pernah kita tanya atau kita uji ya lewat firman Tuhan, itu sangat menggoda untuk buat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi kita selalu diperbudak oleh hal-hal yang kelihatan nikmat, kelihatan baik. Sama juga ya, kadang-kadang kita bisa terluka akibat
ya ekspektasi kita mungkin gitu ya. Kita merasa ini baik loh, kayak gitu. Sesuatu itu baik loh kalau aku dapati, kalau aku miliki. Tapi sebenarnya itu kalau dipikir-pikir sangat nggak menyenangkan hati Tuhan. Ya, hal-hal kayak gitu yang bisa buat kita jatuh seringkali ya. Sesuatu yang kita pikirkan baik, sesuatu yang kita rasa menyenangkan, kita rasa baik untuk kita, tetapi bisa buat kita jatuh ke dalam dosa. Karena nggak pernah diuji, karena nggak pernah kita tanya sama Tuhan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Ya, ya mungkin ini bisa juga ya di dalam keseharian kita banyak hal, banyak case yang bisa jadi contoh akan hal ini ya. Ya, mulai keinginan-keinginan kita misalnya ya. Kalau aku ngambil ini, kira-kira gimana ya? Kalau aku pikirkan sih baik gitu. Keuntungan masa depan itu baik, tapi kalau aku lakukan Tuhan nggak senang. Gitu. Nah, kira-kira hal kayak gitu ya yang nggak ada sebenarnya di peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa itu. Kalau aku makan ini, Tuhan senang nggak ya? Padahal mereka itu memang merasakan kalau apa yang mereka makan itu kelihatannya baik. Ya, kelihatannya sangat menguntungkan untuk perencanaan masa depan mereka. Ya, ada bekal mungkin mereka terbebas dari rasa lapar. Atau bahkan keinginan untuk bisa melampaui pikirannya Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu teman-teman. Ya. Makanya sebenarnya kalau kita renungkan, godaan itu seringkali dipakai oleh iblis itu ya khususnya tentang hal-hal yang kelihatan baik. Itu bukan hal-hal yang kelihatan buruk seringkali, tapi kelihatan baik. Dan itu yang buat Adam dan Hawa jatuh. Ya. Dan akibatnya apa? Kalau kita lihat peristiwanya itu kan, Adam dan Hawa itu mereka waktu Yesus datang, waktu Tuhan datang, mereka itu merasa malu, ya malu. Jadi di situ kan kalau kita lihat peristiwa sebelum kejatuhan yang terjadi kan adalah relasi yang ini ya hidup dalam persekutuan gitu. Adam dan Hawa itu mereka saling mengerti, ya saling memahami satu dengan yang lain. Tapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka merasa malu. Karena gini, di dalam persekutuan itu kan kita itu pengen dikenali sekaligus pengen untuk mengenali. Ya, Adam itu mengenali Hawa dan sebaliknya, sekaligus Adam itu pengen dikenali sama Hawa. Tapi yang terjadi adalah keadaan yang malu gitu karena mereka udah jatuh ke dalam dosa. Lalu mereka saling menyalahkan satu sama lain, ya ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular dan seterusnya. Lalu ada ya tempat kerja yang penuh dengan duri dan rumput duri ya, penuh dengan duri dan onak gitu. Ya itu hukuman yang Tuhan berikan bahwa apa yang akan kamu kerjakan itu akan penuh dengan duri dan onak, duri dan ya rumput liar. Gitu. Jadi itu ya dalam pengertian kayak apapun yang akan kamu kerjakan ya setelah jatuh ke dalam dosa itu ya akan sulit mengolahnya dan itu terjadi akibat dosa itu tadi. Nah dari keseluruhan itu ya paling nggak bisa dilihat ada 3 aspek yang bermasalah. Yang pertama itu orangnya, ya orangnya itu udah jatuh ke dalam dosa. Jadi ada akibat dosa yang membuat banyak orang itu ya sekalipun mungkin dia dia itu sangat kompeten di dalam bidangnya, tetapi ada masanya dia itu nggak betul-betul bisa loh untuk mencapai target-target yang tersedia. Ya, manusia itu waktu bekerja akhirnya punya keterbatasan-keterbatasan tersendiri loh. Ya, mungkin dia sakit, mungkin dia ya buat konflik dengan orang lain, atau bahkan dia mungkin sulit untuk mengerti sesuatu, atau butuh waktu yang panjang untuk mengerti sesuatu. Jadi ya khususnya orang ya, orangnya mungkin karakternya juga yang bermasalah, itu dia jatuh ke dalam relasi dominasi tadi akibat akibat kejatuhan dalam dosa. Itu dia cenderung untuk menyalahkan daripada merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Ya kalau kita lihat kan ya Adam dan Hawa itu saling menyalahkan. Padahal seharusnya mereka bertanggung jawab atas apa yang udah mereka lakukan. Itu. Jadi yang pertama itu orangnya yang bermasalah. Yang kedua itu pekerjaannya.
ya pekerjaannya yang dikerjakan itu seringkali berakibat nggak sejalan ternyata apa yang kita kerjakan itu dengan dampaknya. Kadang-kadang kan kita berharap apa yang kita kerjakan itu dampaknya baik, ya kan, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tapi seringkali nggak ini loh, nggak sejalan dengan harapan kita itu. Ya ternyata banyak aspek-aspek yang cukup rumit untuk diselesaikan mungkin, atau butuh koordinasi dengan orang lain, tetapi ada pihak-pihak yang nggak mengerti dengan apa yang kita sampaikan mungkin. Ya, jadi pekerjaannya itu juga sangat terpengaruh akibat dosa. Itu. Jadi bukan hanya orangnya, tetapi pekerjaannya itu menjadi rumit, menjadi tidak mudah untuk dilakukan. Itu akibat dari dosa. Itu. Ya mungkin kita misalnya ya kayak sosialisasi ke masyarakat. Tapi ada loh masyarakat yang sekalipun dia udah dengar, tapi dia lebih milih untuk marah, ya, milih untuk berkonflik, milih untuk lebih menyalahkan orang yang udah baik hati untuk ngasih penjelasan. Kayak gitu. Ada loh keadaan-keadaan kayak gitu ya. Jadi pekerjaannya itu pun menjadi rumit akibat dosa. Atau bahkan juga tempat kerja ya, tempat kerjanya ya mungkin kayak petani, ya banyak hama, ya banyak gulma misalnya. Atau bahkan kayak kita tempat kerja itu pun nggak serta-merta ya sehat gitu ya. Ya ada potensi-potensi kayak kemarin ya, Abang. Ya di tempat kerjaan itu, Abang nggak tahu kenapa kok bisa tiap tiap pulang dari ya tempat kerja itu kayak sakit perut. Ternyata setiap pagi abang punya gelas di meja itu. Tiap pagi ada petugas kebersihan, dia semprot cairan pembersih meja itu. Gelasnya itu dibiarin di situ gitu. Ya akhirnya ya mungkin dia masuk ke situ gitu ya. Itu akibat dari dosa. Kita nggak betul-betul aware terhadap kesehatan gitu. Ada akibat-akibat yang nggak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Jadi seluruhnya itu bermasalah. Baik orangnya, ya pekerjaannya, atau bahkan tempat kerjanya. Itu juga nggak luput dari ya banyak kelemahan. Itu. Ya dan itu tadi akibat kejatuhan. Ya alih-alih kita merasa perlu untuk bertanggung jawab, kita harusnya bertanggung jawab atas kelalaian kita, tapi yang terjadi itu ya kita menyalahkan orang. Itu kita cenderung untuk lebih mudah menyalahkan orang lain daripada bertanggung jawab atas ya apa yang udah kita lakukan. Lalu ya akhirnya kita ya tinggal juga dalam relasi dominasi. Aku yang harus ditonjolkan, gitu, bukan kita. Ya, aku yang benar, kamu yang salah, kan gitu kan? Waktu Tuhan berikan pertanyaan atas apa yang mereka lakukan, Adam dan Hawa lakukan, kan di situ mereka itu ya saling menyalahkan, yaitu relasi dominasi. Harusnya ya mereka sama-sama bertanggung jawab, termasuk soal keberhasilan pun, harusnya kita perlu sama-sama bertanggung jawab. Ini adalah keberhasilan kita, ya bukan keberhasilanku, karena aku nggak mungkin bisa mengerjakan ini tanpa ada orang lain yang juga bisa membantu, ya yang ya setidaknya mendoakan mungkin ya, yang memberikan apa yang kita perlukan. Oke, ya itu soal awal dari kejatuhan sebelum Kain dan Habel. Nah sekarang di peristiwa Kain dan Habel, ya waktu kita tadi baca peristiwa Kain dan Habel, coba kita lihat lagi ya. Ini adalah peristiwa Kain dan Habel, pembunuhan yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya sendiri. Waktu itu, kalau kita lihat, sebenarnya Kain dan Habel itu, mereka itu punya bakatnya masing-masing ya. Kalau Kain apa dia? Kalau Kain, Beternak. Kain itu petani ya. Ya petani, ya terbalik. Ya, Kain itu petani, dia punya hasil ladang. Habel juga dia seorang peternak. Habel peternak. Jadi ini fair ya, Tuhan itu fair, Tuhan itu adil. Kalau kita itu punya bakat kita masing-masing, talenta kita masing-masing. Dan sebenarnya keberadaan kita ini Tuhan sengajakan beragam untuk bisa saling melengkapi. Ya, dan agar kita tinggal di dalam relasi persekutuan bersama.
Cuma kalau kita lihat peristiwanya ini, waktu itu Kain dan Habel, ya Habel itu adalah seorang gembala, dan Kain itu adalah seorang petani. Ya, jadi nggak kebayang sih bagaimana ya seorang abang dan adiknya gitu. Ya kalau Kain itu petani, ya paling nggak dia bisa ngasih makan gembalanya, kambing atau dombanya Habel gitu kan ya. Atau kalau misalnya Habel punya sesuatu untuk dimakan, paling nggak dia bisa ngasih ke Kain gitu. Jadi harusnya yang tercipta itu adalah relasi persaudaraan, persekutuan. Nah, waktu itu mereka itu sama-sama memberi memberi persembahan korban. Ya, sorry. Jadi kalau kita lihat di sana Kain sebagai petani, ya dia memberikan korban persembahan juga. Habel juga memberikan korban persembahan. Kalau kalau Habel dia memberikan anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Ya jadi Habel itu ngasih lemak-lemaknya dari anak sulung kambing domba. Itu jadi yang terbaik yang dia kasih sama Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan soal yang terbaik yang dikasih, bukan. Karena sebenarnya Kain juga ngasih yang terbaik ya. Kain itu dia memberikan hasil dari pertaniannya juga kepada Tuhan. Ini. Kalau kita lihat waktu mereka ngasih korban persembahan, Kain memberikan persembahan dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan. Termasuk juga Abel tadi ya. Nah, waktu mereka memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Tuhan itu lebih mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau kita lihat, jadi waktu korban yang dikasih oleh Habel itu diterima oleh Tuhan, korban bakarannya, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Habel enggak, tapi Kain enggak, akhirnya Kain cemberut ya. Waktu kita baca Ibrani 11 ayat 4, Ibrani 11 ayat 4, baca di Nopri, apa ya dibilang di situ? Soal memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Habel? Ibrani 11 ayat 4. Bisa? Yang ayat 4 ya Bang. Oke. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara dan sesudah ia mati. Nah, di situ kan kalau kita baca, ini bukan soal soal ya karena Habel itu ngasih ya domba, ngasih lemak-lemak yang terbaik, sementara Kain itu memberikan hasil pertanian jadi kurang kurang mahal gitu ya. Bukan. Ini adalah soal iman. Kain itu dia memberi bukan karena imannya. Dia hanya sekedar memberi. Sementara Habel dia memberi karena imannya kepada Tuhan. Jadi ada hati yang waktu dia bekerja memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada hati yang bertaut atau terhubung kepada Tuhan. Di situ bedanya. Ya. Habel itu bekerja, hatinya itu terhubung sama Tuhan. Beda sama Kain. Kain bekerja, dia hanya sekedar bekerja. Itu. Dan akhirnya ya Tuhan lebih berkenan kepada Habel. Karena apa yang dia kerjakan itu menjadi sarana dia punya iman yang terhubung kepada Tuhan. Dia bekerja lewat dia bekerja itu, hatinya itu terhubung kepada Tuhan. Itu yang membedakan ya antara Kain dan Habel. Sementara Kain ya, dia kalau kita lihat Kain, apa yang terjadi? Kain itu dia melihat orang lain.
dia melihat orang lain sekaligus melihat dirinya sendiri. Dia membandingkan apa yang dia punya dengan apa yang Habel punya. Dia membandingkan apa yang dia dapatkan dengan apa yang Habel dapatkan gitu. Dan akhirnya dia penuh dengan amarah. Kayak kemarin hatinya itu membengkok kepada dirinya sendiri, kepada kepentingannya sendiri. Akhirnya dia panas dan mukanya muram. Dia cenderung melihat, oh kok Habel itu lebih diperkenan sama Tuhan ya gitu. Apakah karena aku ngasih ini kali ya? Ngasih karena aku petani kali ya. Jadi Kain itu dia membengkok melihat ya melihat apa yang dia punya dibandingkannya dengan orang lain gitu. Apa yang menjadi anugerahnya itu dia bandingkan dengan orang lain. Maka dia marah, dia muram hatinya. Padahal sebenarnya ya kalaulah misalnya Habel yang lebih diperkenan sama Tuhan, harusnya kita senang. Harusnya kita senang ketika misalnya Habel itu korban persembahannya itu membuat hati Tuhan senang. Jadi harusnya di dalam bekerja juga ya, ketika ada orang yang punya keberhasilan, harusnya kita senang. Bukan membandingkan apa yang bisa kita lakukan dengan yang dilakukan oleh orang lain. Karena yang Tuhan mau kita punya hati yang bertaut sama Tuhan. Bukan soal ya prestasi-prestasi itu sekalipun itu baik gitu ya. Gitu. Jadi Kain itu dia terjebak dengan ya melihat kepentingannya sendiri. Maka dia marah, ya maka dia murka. Maka amarahnya itu cepat terbakar. Nah, menariknya sebelum peristiwa pembunuhan itu, Tuhan itu masih peduli loh sama Kain. Tuhan itu peduli loh sama Kain. Dia bilang kayak gini, Tuhan bilang, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, jadi Tuhan itu sebenarnya bukan membiarkan peristiwa itu. Tuhan itu mengingatkan Kain bahwa dia itu sedang dilingkupi oleh amarah. Sampai Tuhan ingatkan, kenapa kau marah? Kenapa mukamu muram? Kenapa kamu tidak berbahagia? Ya, jika engkau berbuat baik, ya harusnya engkau berbahagia. Masalahnya kan ini kamu berarti tidak berbuat baik. Kenapa ya dia tidak berbuat baik? Berarti sejak awal dia punya motivasi yang keliru. Ya paling enggak dia membandingkan dirinya dengan adiknya Habel. Itu. Jadi Tuhan itu dia ngasih tahu ya. Dia mengingatkan kita seringkali tentang ya kekecewaan kita, amarah kita. Ya, Tuhan itu selalu bekerja lebih dahulu daripada kita. Dia itu seringkali udah ingatkan, cuma kita yang kurang sadar. Tuhan ingatkan agar apa? Dari sini Tuhan ingatkan ya agar kita itu berseri, ya bergembira, ya, penuh dengan sukacita, nggak dilengkupi oleh amarah, penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Makanya belajar dari Kain bahwa sebelum jatuh ke dalam dosa itu, ya kita perlu hati-hati ya. Karena dosa itu dia sudah siap mengintai di depan pintu. Jadi pencobaan itu, dia itu pencobaan yang siap gitu untuk menarik kita jatuh. Ya, jadi betapa harusnya kita itu punya hati yang bertaut sama Tuhan, sekaligus kita perlu punya sikap yang benar di dalam keseharian, bersuka cita. Ya karena apa yang kita kerjakan mungkin, ya bersuka cita karena anugerah Tuhan. Itu sangat memimpin kita untuk bisa punya perilaku, punya sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita marah, ya ketika kita penuh dengan keraguan sama pimpinannya Tuhan, itu adalah momen-momen di mana kita itu sedang siap gitu untuk ditarik jatuh. Nah, ini sebenarnya kalau kita bandingkan peristiwa antara Kain dengan Habel, ya ketika Kain membunuh Habel itu,
Itu hampir sama sih sebenarnya ya dengan peristiwa Yusuf dengan saudara-saudaranya ya. Ketika akhirnya Habel itu lebih diperkenan sama Tuhan, ketika Yusuf juga lebih diperkenan sama Tuhan, harusnya kita itu bersuka cita, ya bergembira, bukan malah ya cemburu atau menyingkirkannya seringkali ya. Ketika ada orang lain yang mungkin lebih bisa, harusnya kita bisa bertanya, kolaborasi, ya, diskusi mungkin. Itu yang luput di dunia kerja. Ketika ada mungkin keadaan-keadaan yang membuat akhirnya ya ada yang lebih baik, ada orang yang punya bakat berbeda dan dia cukup menonjol dalam hal itu. Seringkali yang terjadi adalah relasi untuk saling menguasai, saling menyingkirkan, penuh dengan keirian. Harusnya yang Tuhan mau itu apa? Kolaborasi, diskusi, bertanya, saling membantu, ya, mengapresiasi orang lain, kayak gitu. Makanya ya kayak Yusuf itu juga mau dibunuh ya sama saudara-saudaranya. Dan ini sendiri kita lihat dari peristiwa ini, ya Habel itu dibunuh. Ya karena apa yang dipersembahkan itu lebih berkenan kepada Tuhan. Ya sekali lagi karena imannya kepada Tuhan. Akhirnya ya teman-temannya atau bahkan saudara-saudarinya itu cemburu sampai ingin membunuh. Kenapa? Ya karena dia melihat dirinya sendiri sebagai yang terutama dibandingkan orang lain. Ya akhirnya marah, tidak sabar, dan benci. Dan itu seringkali sebenarnya ya, kalau di dalam peristiwa-peristiwa ya pembunuhan atau ya menghilangkan nyawa, itu seringkali bukan karena satu dua momen ya, tapi karena pola kebiasaan bertahun mungkin ya, dia bertahun itu ya cenderung menganggap dirinya yang terutama, bukan orang lain, ya bukan kehendak Tuhan. Dirinya yang menjadi korban, dirinya yang harusnya lebih hebat daripada orang lain. Itu. Jadi memang sikap iri hati itu ya ada memang di dalam relasi saudara. Itu biasanya di dalam peristiwa uh, ya iri hati itu cukup sering terjadi di dalam relasi saudara, relasi persaudaraan, atau bahkan di relasi dengan rekan kerja yang mirip-mirip potensinya. Itu sering kali. Ya kita nggak mungkin iri misalnya ya dengan misalnya ya abang misalnya iri dengan Justin Bieber mungkin ya kayaknya nggak cocok gitu ya. Atau bahkan misalnya ya kayak aku iri loh, iri sama siapa? Ya iri sama ya Ariana Grande misalnya, itu nggak cocok ya. Tapi iri itu seringkali terjadi di dalam posisi setara, gitu antara ya kita dengan saudara kita mungkin, kita dengan rekan kerja yang setingkat dengan kita mungkin, gitu ya. Atau bahkan sesama kepengurusan, atau bahkan PKK antara PKK. Karena misalnya ya, sederhananya, misalnya kayak ada PKK yang uh, adiknya itu lebih suka nanya ke PKK lain gitu ya. Nah itu langsung iri biasanya. Ya kan kau adikku, ngapain kau nanya-nanya ke orang lain gitu. Nah sering kali relasi-relasi kayak gitu ya memunculkan rasa iri. Karena apa? Karena kita merasa kita bisa lebih bagus dari orang itu. Kita merasa kita bisa lebih unggul dari dia. Gitu. Ya, harusnya kayak tadi ya, lebih bagus itu kolaborasi, diskusi, menanyakan pendapat mungkin. Atau bahkan sama-sama merayakan kemenangan mungkin. Gitu. Makanya em, ya kita perlu berhikmat sih teman-teman ya di dalam relasi kerja, di dalam interaksi dengan teman-teman kerja. Makanya kalau mungkin ada teman-teman yang selevel dengan kita, ya, atau bahkan nggak jauh posisinya dengan kita, gitu. Ya kita perlu bersahabat dengan mereka, ya berteman dengan mereka, untuk merasa merasa bahwa apa yang aku menangkan ini adalah kemenanganmu juga.
Kadang-kadang kita yang menang ini juga perlu untuk berbagi kemenangan itu kepada orang lain gitu. Berbagi pencapaian ini kepada orang lain. Kalau ini adalah keberhasilan kita bersama. Oke. Nah, berikutnya ya soal tempat kerja ya. Tempat kerja, tempat bekerja. Tempat bekerja itu dia kalau kita lihat, kita bahas tadi ya, ya selain orangnya, pekerjaannya, tempat bekerja juga ya juga punya keterbatasan-keterbatasan yang membuat kita itu sulit untuk bisa cukup signifikan berdampak secara luas ya akibat dosa. Tempat bekerja ya kalau kita lihat di dalam pembahasan KTB kita menurut R. Paul Stephen sebenarnya tempat bekerja itu nggak salah ya. Tempat bekerja itu nggak ada persoalan sih di situ. Di mana kamu bisa bekerja, yaitu bagus untuk mengembangkan kreativitas, untuk mengembangkan inisiatif. Itu bagus. Jadi kayak kemarin, kalaulah akhirnya pekerjaan itu sesuai dengan bakat dan talenta kita, harusnya nggak ada yang merasa dirinya itu sangat rendah. Ya karena Tuhan itu sangat menghargai pekerjaan-pekerjaan kecil dan nggak ada juga yang merasa hebat. Jadi tempat bekerja itu dia tidak salah, tetapi semuanya itu adalah kesempatan untuk bisa punya inisiatif, untuk punya kreativitas dalam bekerja. Nah, yang bahaya di tempat kerja itu adalah kebencian, iri hati. Karena kita menganggap bekerja itu adalah momen untuk bersaing satu dengan yang lain. Padahal bekerja adalah kesempatan untuk membangun persekutuan dengan orang lain. Ya, membangun kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kesempatan untuk menolong orang lain dan kesempatan untuk ditolong oleh orang lain. Tapi yang terjadi adalah kebencian, iri hati, persaingan. Gitu. Padahal kalau kita lihat di Kejadian 4 ayat 7, ya kayak tadi, ya di dalam setiap keadaan termasuk waktu kita bekerja, momen-momen itu, momen-momen rentan itu adalah kesempatan untuk kita bisa dijerat sama dosa. Ketika kita lengah, ya kita akan dijerat sama dosa dan kita jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi kayak yang Tuhan bilang kepada Kain, ya hati-hati kalau kamu kayak gitu terus sikap hatinya, ya kamu itu udah dinanti sama dosa itu dan dosa itu bisa buat kamu jatuh. Jadi dosa itu mengintip di depan pintu dan dia, ya dosa itu sangat ingin menguasai, tetapi engkau harus menguasainya, kata Tuhan. Jadi ya godaan itu sangat ingin untuk menjerat kamu biar kamu jatuh. Tetapi kamu pun harus mampu untuk menguasainya. Mampu bersandar kepada Tuhan tentunya ya. Oke. Nah, jadi di dalam perbincangan antara Tuhan kepada Kain. Waktu Tuhan ingatkan tadi, hati-hati kamu bisa jatuh ke dalam dosa. Kamu harus berkuasa atasnya, kata Tuhan ya. Tapi ternyata Kain itu nggak peduli loh. Kain itu nggak peduli. Dia ajak Habel adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Lalu membunuh dia. Jadi mari ya teman-teman, kita itu punya sikap hati yang siap untuk terus diingatkan oleh firman Tuhan. Ya, kita punya hati yang rela untuk terus diajari. Karena kalau kita lihat di dalam keadaan ini, sekalipun Kain itu sudah diingatkan, tapi hatinya itu bebal. Ya, dia udah dibakar sama amarah. Sampai akhirnya yang nggak ada pilihan lain. Ya. Yang dia pilih adalah membunuh adiknya sendiri. Jadi sama ya, kalau kita lihat, kenapa ya iblis itu dia gak mau bertobat? Karena pilihan hatinya adalah amarah. Pilihan hatinya adalah untuk membenci. Jadi nggak ada istilah pertobatan. Aku nggak mau bertobat karena aku memilih untuk membenci Tuhan. Itu jalan hidupku gitu ya kira-kira. Kenapa ya iblis itu nggak mau bertobat? Kadang-kadang kita mikir gitu ya. Ya karena dia itu, padahal kalau dipikir ya silakan aja datang bertobat sama Tuhan. Tapi iblis itu nggak gitu. Dia punya sikap hati yang memang ingin membenci.
yang memang punya jalan hidup yang ingin dilingkupi oleh amarah. Dan itu yang terjadi sama Kain. Makanya dia membunuh adiknya Habel. Nah, menariknya lagi, waktu akhirnya Kain itu membunuh adiknya Habel, Tuhan itu masih baik loh. Tuhan itu masih mau loh ngajak Kain ngobrol. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jadi di dalam keseharian, ya Tuhan itu selalu memanggil kita. Termasuk bahkan di dalam momen kejatuhan kita. Tuhan itu masih berkenan memanggil kita datang kepada Dia. Gitu ya teman-teman. Nggak tahu ya di dunia kerja mungkin ya kita punya banyak ini ya gejolak hati yang seringkali yang membuat kita itu jatuh kepada pengertian kita sendiri. Ya, seringkali ya kalau tadi ya bekerja kayak kayak Habel itu kan bekerja karena dia punya hati yang bertaut sama Tuhan. Jadi kan kita mungkin waktu bekerja itu seringkali punya sikap hati yang nggak bertaut sama Tuhan, nggak terhubung sama Tuhan, dan itu bisa loh buat kita semakin jauh dari Tuhan ya. Nah momen-momen seperti itu kalau kita lihat, waktu Kain itu membunuh Habel, Tuhan itu masih datang loh. Dia masih nanya, adikmu itu di mana? Di mana Habel adikmu itu? Padahal kan kalau kita lihat harusnya Tuhan bisa hukum langsung ya. Tuhan bisa marah gitu ya. Langsung hakimi si Kain gitu. Tapi Tuhan nggak gitu. Tuhan datang. Dia bertanya kembali. Jadi momen kejatuhan kita pun adalah momen di mana Tuhan memanggil kita untuk bisa datang kepada Dia. Nah sayangnya Kain itu dia lebih memilih untuk menghina Tuhan. Dia bilang, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Padahal kan sebenarnya ya Kain itu dia gembala ya. Makna Kain itu kan gembala. Dia penjaga adiknya memang. Itu dia punya respon hati yang marah kepada Tuhan, yang merendahkan Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan itu sedang merendahkan dirinya untuk bertanya kepada Kain. Ya, sedang membungkukkan dirinya untuk coba untuk memahami Kain. Sama ya di dalam keadaan rentan kita mungkin ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang membungkukkan dirinya dan bertanya kepada kita, kamu kenapa? Apa yang salah? Apa yang bisa dibantu? Tuhan itu kayak gitu loh. Bahkan ini adalah momen di mana Kain itu membunuh adiknya sendiri. Ya, cuma jawabannya itu kan sangat merendahkan Tuhan. Dan akhirnya apa? Ya Tuhan itu juga buat hukuman. Tuhan akhirnya menghukum Kain. Ya. Maka sekarang terkutuklah engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Terus nanti ya Kain masih minta lagi ya kompromi sama Tuhan. Ya nanti aku akan dibunuh. Dan akhirnya Tuhan masih berbelas kasih, dia kasih tanda dan akhirnya nggak akan ada yang membunuh Kain ya sepanjang dia menjadi pelarian di dalam kehidupannya. Oke. Nah, dari situ ya kita bisa belajar ya teman-teman. Dari apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Kain, waktu akhirnya Kain itu marah kepada Tuhan, Tuhan berkata, ya waktu itu Tuhan nanya di mana adiknya gitu ya, kamu udah bunuh dia. Terus Tuhan bilang kayak gini sih, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Ya, oke, tanahnya nggak lagi memberikan hasil yang sepenuhnya. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara, gitu ya. Lalu nanti kalau kita baca seterusnya, keturunannya Kain itu juga menjadi seorang pembunuh. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa tanah yang tidak memberikan hasil, yaitu kayak tadi ya, sia-sia.
Berarti gini teman-teman, kalaulah akhirnya kita masih bergulat di dalam dosa, dan yang kita lakukan itu adalah ya kehidupan yang menghidupi dosa, maka apapun yang kita kerjakan itu, ya seperti tanah yang tidak menghasilkan sesuatu, seperti tanah yang tidak menghasilkan buah. Jadi, pekerjaan yang dilengkapi oleh dosa, itu sia-sia. Jadi coba kita renungkan ya teman-teman. Waktu akhirnya ada momen-momen di mana kita merasa sia-sia melakukan sesuatu, yang merasa ini nggak ada artinya, merasa apa yang aku kerjakan ini ya nggak terlalu berguna. Berarti ada sesuatu yang salah. Ya mungkin hati kita sedang jatuh kepada dosa karena kita nggak percaya kepada Tuhan mungkin. Ya, jadi hati yang dilingkupi dosa itu sangat sulit melihat buah dari apa yang kita kerjakan. Sampai akhirnya kita ya kayak yang dibilang sama Tuhan, yang nggak ada hasilnya, sia-sia. Termasuk hidup yang menghidupi dosa, itu sia-sia ya. Itu kayak ya mungkin ketika kita pernah jatuh ke dalam dosa, ya kita lakuin itu. Kalau dipikir-pikir memang nggak ada hasilnya. Ya. Termasuk dalam momen-momen kita bekerja, ketika kita merasa ini kayak sia-sia ya, kayak nggak ada ya gunanya aku di sini. Nah, itu momen kita punya hati yang jatuh ke dalam dosa. Hati yang sedang nggak sesuai dengan jalan yang Tuhan tempuh. Gitu. Karena kalau kita sesuai di jalannya Tuhan, harusnya kita merasa ada makna dari sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Itu yang pertama, ya, tanah yang akan kamu kerjakan ini akan menjadi tanah yang tidak menghasilkan buah. Kamu akan kesulitannya mengolahnya. Lalu engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal tidak merasa damai, kesepian. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang kita kerjakan di luar Tuhan itu akan membawa kepada kesepian, tidak merasa damai. Sama juga ya kayak pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat. Kenapa ya mereka itu jatuh ke dalam ego dominasi, kayak pengen menekan orang lain? Itu kenapa? Karena mereka pengen hidupnya berarti. Ketika aku punya kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain, aku bisa merasa kalau hidupku itu berarti. Karena aku punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi apa? Kesepian. Nggak ada damai. Karena ini adalah momen untuk mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Ya, dengan mendominasi orang lain. Aku merasa lebih hebat. Aku merasa lebih berkuasa. Itu adalah momen di mana aku sedang mencari makna dari diriku dengan berkuasa atas orang lain. Dan itu pun adalah sia-sia. Itu adalah hidup yang penuh dengan kesepian. Sama ya kayak kayak Hitler misalnya ya. Hitler itu ngeri loh. Dia bisa jadi diktator yang menekan banyak orang. Ya dia bisa menguasai para jenderal, menekan mereka. Sampai akhirnya banyak orang tertekan. Banyak orang yang dibunuh dalam peristiwa Holocaust. Tahu nggak teman-teman? Keadaan-keadaan itulah, ya, kayak Hitler itulah yang bisa merasakan kesepian di dalam hidupnya. Karena dia menempatkan makna dari hidupnya itu dengan mendominasi orang lain. Gitu. Sama kayak bos misalnya, ya. Bos yang ini merasa bos ini kayak dia harus punya otoritas, harus dia yang ngatur-ngatur, menyuruh gitu ya. Itu pertanda bahwa orang itu sedang kesepian. Kesepian misalnya kayak Hitler juga ya. Apa buktinya ya? Hitler bunuh diri. Dia nggak ngerti lagi makna hidupnya apa gitu. Itu. Jadi ya keadaan yang lari daripada Tuhan, nggak mau bertobat, nggak bisa punya hati yang bertaut sama Tuhan.
itu adalah keadaan yang bisa membawa kita kesepian, nggak merasa damai, nggak tahu tujuanku apa saat ini. Ya, makna hidupku apa sih sebenarnya? Ngapain sih sebenarnya aku di sini? Kayak nggak ada gunanya gitu. Aku merasa nggak ada artinya keberadaanku di tempat ini. Ya, itu adalah momen di mana hati kita sedang tidak bertaut sama Tuhan. Ya, dan akhirnya apa juga ya? Kalaulah akhirnya hidupnya seperti Kain, hidup dalam pelarian dan pengembara, berarti dia akan hidup untuk seterusnya seperti itu, hidup memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak punya kemampuan untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, dia memikirkan pelayanan kepada orang lain mungkin. Makanya, kita perlu loh kadang-kadang teman-teman minta hikmat sama Tuhan untuk melihat apa ya Tuhan yang sedang kau kerjakan saat ini. Ketika kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, seringkali kita bisa kagum dan semakin memuliakan Dia di dalam hidup kita. Ya. Lalu kalau kita lihat di dalam pembahasan selanjutnya, ya Tuhan itu masih melindungi Kain. Ya, dia memberikan tanda agar ya orang-orang itu tidak membunuh Kain. Dan Lamek, Lamek kalau kita baca seterusnya di bawah, Lamek itu adalah keturunan Kain dan dia pun ikut membunuh orang lain. Jadi dampak dari dosa ini, ya, ketika kita mengerjakan sesuatu yang keliru, yang nggak ada maknanya, nggak ada artinya, merasa kita nggak berguna mengerjakan ini, itu bisa loh dirasakan oleh keluarga kita. Itu bisa berakibat kepada keluarga. Yang mungkin secara genetik kalau di sini dalam hal ini Lamek, dia menjadi seorang pembunuh juga ya. Bisa mungkin secara genetik, ya, secara genetik ada semacam amarah atau bahkan trauma atau bahkan kebencian, pola karakter yang kita turunkan kepada generasi seterusnya. Atau bahkan mungkin bisa juga ya kayak luka, ya luka, luka batin gitu ya, luka hati. Ketika kita punya masalah di kantor, ya itu bisa berakibat dengan interaksi kita ke keluarga, ke anak-anak gitu. Mereka bisa merasakan itu. Ya ada pembawaan kita yang dilingkupi amarah, akhirnya kita nggak bisa lagi punya hidup yang mengasihi sesama gitu. Ya bawaannya pengen marah aja, bawaannya pengen kesal aja gitu. Sulit merasakan damai sampai akhirnya ya frustrasi gitu. Oke, nah ya sampai ya hidup yang frustrasi, hidup yang terluka, dan ya kita merasakan bahwa lingkungan kerja ini hanya menyakiti kita, gak ada pertumbuhan di tempat ini dan seterusnya ya. Oke, itulah kisah ya yang bisa kita pelajari dari kejatuhan Adam dan Hawa, dan sekaligus apa yang kita bisa pelajari dari peringatan Tuhan kepada Kain. Jadi hidup yang bekerja itu, kalaulah akhirnya nggak bertaut sama Tuhan, ya kayak gitu. Ya jadi kita itu hidup dalam dalam kesendirian, hidup dalam ya sebagai pelarian dalam pekerjaan kita. Nah, di bagian terakhir di dalam pembahasannya ya dia mengulas tentang bagaimana ya keadaan kita saat ini. Apa yang terjadi di dunia saat ini? Kalau kita lihat ya masuk revolusi industri abad ke-18, abad ke-19. Akhirnya yang kita kerjakan itu sama benar kayak yang dibilang oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Bahwa yang akan kamu usahakan itu akan penuh dengan semak dan duri, onak dan duri ya. Akan itu yang kamu temui di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan. Ada durinya, ada semaknya. Jadi nggak mulus ketika kamu bekerja. Sama kayak yang kita bilang di awal tadi ya. Apa ya yang terjadi sebenarnya di dalam keadaan global? Revolusi industri abad ke-18 dan 19 bisa kita lihat pola bekerja itu dia hampir sama ya. Pola keadaan kerjanya biasanya sempit dan monoton. Coba ya kita pikirkan.
misalnya ya buruh pabrik gitu. Mereka ya punya pola bekerja yang hampir nggak sama juga ya dengan keadaan-keadaan pekerjaan saat ini. Ya monoton, maksudnya masuk pagi, ya pulang malam, pulang sore, terus ya circle-nya hanya itu-itu aja. Itu yang terjadi sekarang, sempit dan monoton. Lalu kita menjadi tidak mampu melihat tujuan waktu bekerja. Apa ya tujuannya aku mengerjakan ini? Kayaknya sulit kurasa melihat tujuan dari pekerjaanku ini. Lalu nggak ada rasa puas waktu bekerja. Nah itu adalah duri ya, dan semak yang kita temui waktu bekerja. Nggak ada rasa puas waktu bekerja. Kayaknya bawaannya pulang kerja itu pengennya tidur. Nggak ada sukacita yang kita bawa dari tempat kerja ke rumah. Atau bahkan dari tempat kita tinggal ke kerjaan itu nggak menjadi satu siklus yang bisa ada secara konstan. Jadi nggak ada rasa puas waktu bekerja. Lalu pekerjaan itu menjadi anonim ya, dan tidak personal. Maksudnya ya ini soal bakat talenta. Ya harusnya bakat dan talenta itu tersalurkan kan. Tapi ini enggak, menjadi anonim, enggak jelas. Itu seakan-akan kita ini sama semua waktu kita bekerja itu. Enggak ada kayak oh ini si ini, ya ini si Apri, Apri itu orangnya seperti ini, oke dia di sini gitu. Ini enggak, seakan-akan semua orang bisa jadi apa ya? Semua orang bisa jadi marketing. Bahkan sampai anak fisik pun marketing semua gitu ya. Ya gitu itu ini ya teman-teman. Akibat dari dosa itu. Bukan berarti anak fisik gak bisa, ya bisa ada yang hebat juga ya. Tapi agak ini ya gitu. Tanda tanya juga kok bisa gitu. Lalu ya kurangnya partisipasi dan rasa bangga dalam bekerja. Itu ya yang terjadi kan akibat dosa tadi. Kita ada nggak ya waktu bekerja itu bangga waktu mau kerja? Wih, aku mau kerja nih. Aku semangat gitu mau ke tempat kerjaanku. Atau kita mau kerja itu lesu, loyo, sama kayak biasanya gitu. Atau semangat gitu, semangat. Wah, aku senang kali loh, Pak, maaf, hari ini aku kerja loh gitu. Kalian doakan aku ya. Gitu. Ada nggak ya kita kayak gitu? Harusnya kan kayak gitu ya. Harusnya aku semangat mau melayani Tuhan di tempat di mana aku bekerja. Nah, yang terjadi ya perebutan kekuasaan, ya, yang lebih dekat-dekat sama pimpinan, eksploitasi, ketidakadilan, dan kelebihan informasi, terlalu banyak hal yang masuk ke telinga kita, tekanan, tuntutan, tuntutan untuk bisa terus kreatif. Nah, itu juga tekanan ya. Apa inovasinya? Apa inovasinya? Seakan-akan inovasi itu bisa bisa selalu muncul. Padahal ya, kadang-kadang manusia kayak seniman itu nggak bisa loh, nggak tentu bisa inovasi itu selalu muncul. Kadang-kadang bisa muncul. Tapi yang terjadi adalah inovasi itu menjadi suatu paksaan. Dan akhirnya apa? Karena manusia ternyata punya keterbatasan, akhirnya ya jatuh ke mesin-mesin. Mesin-mesin bisa lebih kreatif, lebih lebih ya punya wawasan yang lebih luas, lebih gesit untuk bekerja, dan lama-lama terjadi penekanan jumlah tenaga kerja. Ya, alih-alih menemui bumi ya dengan keragaman, yang tercipta saat ini apa? Homogenitas. Kita ini, bumi ini kan beragam ya. Tuhan menciptakan kita dengan bakat dan talentanya masing-masing. Yang terjadi saat ini di dunia, homogen, sama semua. Misalnya apa? Bayangkanlah dari Indonesia ke Papua, semuanya itu Indomaret. Iya kan? Semuanya itu Alfamart. Nggak ada itu sagu-sagu, sagu-sagu level apa gitu ya, kelas internasional gitu, dijual ke Sumatera.
sagu-sagu dari Papua dijual ke Kalimantan, nggak ada itu. Atau misalnya apa ya, misalnya kayak rambutan gitu dari Medan atau dari ya durian Sidikalang misalnya. Durian Sidikalang dijual ke Jakarta. Harusnya kan gitu ya beragam. Tapi yang terjadi semua sama, homogen. Ya ada misalnya Ricis Nabati di Jakarta, ya ada juga di Medan. Ada juga dia di Aceh gitu. Jadi nggak ada keberagaman di bumi, ya di tempat di mana kita tinggal saat ini. Padahal ya harusnya dunia ini heterogen. Lalu satu lokasi akhirnya ya akibat dosa tadi, satu lokasi itu mempengaruhi lokasi lain. Ada masalah di satu lokasi, itu berakibat langsung ke lokasi lainnya. Itu misalnya kayak Donald Trump itu ya ada perang tarif, dan yang terjadi ya berdampak juga ke Indonesia. Sama juga ya mungkin kita dengan cabang-cabang perusahaan kita mungkin ya ada masalah di satu perusahaan itu bisa berakibat ya ke tempat yang lain secara sistemik. Itu dan itulah yang terjadi saat ini. Ya, akhirnya ya bekerja itu nggak menjadi tempat untuk ibadah. Dia seperti menimbun ego ya untuk bisa lebih hebat dibandingkan yang lain. Ini gambaran apa? Ini gambaran dari Menara Babel. Menara Babel itu kayak gitu, ya mereka merasa lebih hebat, nggak butuh Tuhan. Siapa yang lebih uh, ya punya pamor, ya itu yang ditonjolkan di situ gitu ya di dalam peristiwa Menara Babel itu. Dan Tuhan sangat nggak suka di dalam keadaan itu. Belum lagi masalahnya apa? Ya pengangguran. Pengangguran menjadi banyak di negara yang terindustrialisasi dan yang tidak terindustrialisasi. Artinya dia baik negara industri maupun negara tidak industri tetap banyak pengangguran. Lalu kerusakan alam, krisis budaya, kita nggak lagi ngerti budaya kita karena ya semuanya udah ada gitu di media sosial. Kita nggak lagi coba untuk memahami kayak yang di Jakarta mungkin nggak lagi ada nggak ya keinginan untuk belajar budaya Betawi gitu, nggak ada, semua udah homogen, semua udah ada di medsos. Atau kita yang di Sumatera mungkin Sumatera Utara ada nggak ya coba untuk belajar memahami kayak mana ya adat Batak praktiknya di dunia kerja, nggak ada. Atau pernah nggak ya pakai ulus untuk ke kantor mungkin, pernah nggak ya kepikiran gitu pakai kebaya mungkin, nggak ada kan. Jadi tempat kerja itu kehilangan kreativitasnya, hilangnya komunikasi satu dengan yang lain, ya, nggak ada komunikasi gitu. Kadang-kadang kita satu meja tapi nggak berkomunikasi dan masalah ketenaga kerjaan ya banyak masalah-masalah pengangguran dan sebagainya. Jadi itulah keadaan kapitalisme. Padahal yang Tuhan mau ya ada etika Kristen kayak tadi prinsip-prinsip tadi ya. Ada etika yang harusnya kita bisa lakukan di dunia kerja. Kesempatan untuk menciptakan Yerusalem baru dan menanti kedatangan Yesus dengan punya sikap hidup yang berkenan bagi dia. Oke, ya dia memang nggak ngasih solusi konkret. Ya tadi dia lebih mengusulkan soal adanya etika-etika tadi yang kita pelajari dari peristiwa Adam dan Hawa dan dari Kain dan Abel. Oke, itu yang bisa dibahas di dalam pembahasan kali ini ya. Mungkin jadi kesimpulannya. Dari kesimpulan kali ini ya kita bisa melihat ya bagaimana peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa itu ternyata cukup berdampak kepada kita ya. Akibat dosa itu ya hilang makna persekutuan di dalam pekerjaan. Hilang makna untuk bisa taat kepada Tuhan. Pernah nggak ya kita waktu bekerja itu, Tuhan aku mau bekerja, tapi kali ini aku mau bekerja karena aku taat samamu. Karena aku taat samamu. Aku mau taat samamu Tuhan. Bukan karena pengertianku. Pernah nggak ya kita kayak gitu? Karena sebelum kejatuhan itu yang terjadi. Yang mana yang kau mau Tuhan untuk aku rayakan? Untuk bisa aku lakukan agar agar ibadahku waktu bekerja itu menyenangkan hatimu. Tapi setelah kita jatuh ke dalam dosa yang terjadi adalah ya masalah kita, yang manusia, pekerjaan, dan tempat bekerja juga
dilingkupi oleh masalah, dan yang tadi ya cukup kompleks. Bisa nggak ya kita belajar juga ya dari apa yang Tuhan ingatkan kepada Kain? Jangan sampai akhirnya kamu menjadi orang yang tinggal di dalam pelarian saat bekerja. Merasa kesepian waktu bekerja. Kenapa ya? Karena hatinya itu nggak mau berbalik sama Tuhan. Nggak mau melibatkan Tuhan secara sungguh. Ya, sebagai pihak yang memimpin kita waktu bekerja. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang juga membungkukkan telinganya kepada kita. Yang menanyakan kabar kita. Yang ingin juga berbincang dengan kita. Ya bisa nggak ya kita juga waktu bekerja itu, ya kayak Kain tadi ya, ketika Kain itu diingatkan sama Tuhan, ya dia diingatkan untuk nggak lagi menjadi pelarian, tapi dia memilih untuk menjadi pelarian. Dia juga diingatkan sama Tuhan untuk, kalau kita lihat di sini, engkau akan mengusahakan tanah itu, dan tanah itu akan ya nggak memberikan hasil sepenuhnya. Bisa nggak ya waktu apa yang kita kerjakan itu nggak menghasilkan apa yang kita harapkan? Bisa nggak ya kita cerita sama Tuhan? Atau bahkan tetap mengupayakannya dengan suatu pengharapan yang benar, ya bahwa ya Tuhan akan menyertai. Atau bahkan kita nggak memikirkan diri kita sendiri, tapi berkolaborasi dengan orang lain, membantu kita mengolah tanah itu, ya agar tanah itu bisa berbuah lewat orang-orang yang mungkin lebih kompeten dari kita. Sekaligus semakin bersyukur kepada Tuhan ketika ada orang lain yang berhasil, ya ada orang lain yang punya pencapaian yang mungkin lebih baik dari kita. Kita senang waktu orang lain senang. Ya ini jadi pelajaran juga sih sama abang ya. Itu bisa nggak ya senang itu waktu orang lain senang. Bisa nggak ya turut berduka waktu orang lain berduka. Atau kadang-kadang ketika ada momen bahagia gitu ya kita, ya memang bagusnya jangan sering-sering juga sih kita udah mulailah bisa dibatasi untuk ngeliat medsos ya. Tapi mungkin waktu melihat ya ini ada momen bahagia gitu kita kita skip, kita scroll gitu. Atau kita mau nggak ya ikut di dalam perayaan itu. Sama juga ya keadaannya di dunia kerja. Oke, agar akhirnya kita bisa merasakan Tuhan, nggak jatuh di dalam ego dominasi tadi. Orang yang merasa bahwa dia itu bisa mendominasi segala sesuatu adalah orang yang sedang mencari kebahagiaan lewat kemampuannya menguasai. Dia merasa dengan dia menguasai, dia bisa berbahagia. Padahal yang akan dia rasakan kayak kayak Kain menjadi pelarian, sepi gitu. Padahal itu harus diserahkan kembali kepada Tuhan dan kita bisa bersuka cita menikmati dia. Oke, itu yang bisa kita bahas kali ini. Mari kita akhiri, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bahan KTB kami kali ini. Kami diajarkan oleh Tuhan untuk bisa menikmati Engkau, untuk bisa hidup sebagai orang yang berbincang dengan Tuhan senantiasa, yang bekerja karena pimpinan Tuhan, karena relasi yang dekat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami mungkin jatuh ke dalam dosa dan membuat kami hidup sebagai pelarian, merasa kami lebih mampu daripada Tuhan, tolong kami ya Allah. Kami akan melanjutkan diskusi kami, biarlah Engkau yang tetap berotoritas di tengah-tengah kami. Hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.